teman-teman semua, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Thomas Cahyo Susmawanto. Semoga teman-teman di sana baik-baik saja. Ya, kita ketemu lagi. Kira-kira kita mau ngapain ya? Pertemuan kita pada kali ini mau membahas KD 7 yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita menelisik lebih dalam apa itu wawasan Nusantara, saya beri pertanyaan pengantar. Ada yang tahu lagu daerah yang berjudul Soleram? Ayo, apa makna dari lagu Soleram? Ada yang tahu apa? Ayo. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Ya, kalau saya melihat lagu ini, setelah saya browsing, saya mendapatkan bahwa lagu ini, lagu Soleram itu bermakna kita itu harus dapat menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga persaudaraan dan persahabatan supaya tidak terjadi perpecahan. Ini adalah makna yang saya dapat ketika saya melihat makna dari lagu Soleram. Nah, dari ini kita diajak untuk sedikit menyimpulkan, kalau gitu apa sih wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu adalah definisi sederhana dari saya. Kan saya tadi bertanya, apa sih makna dari lagu Soleram? Nah, dengan demikian saya melakukan cara pandang terhadap lagu Soleram berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu contoh simple, contoh sederhana dari wawasan Nusantara. Kan Indonesia kan wilayah luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak pulau dan kemudian pulau itu disatukan oleh laut. Laut menjadi pemersatu seluruh pulau yang ada di Indonesia. Maka dari itu, dalam kesatuan wilayah Indonesia itu adalah satu kesatuan ideologi, kemudian ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Semuanya satu komando. Nah, setelah kita melihat definisi dari wawasan Nusantara, apa sih hakikatnya dari wawasan Nusantara ini? Hakikatnya adalah karena kita ini beragam wilayah, beragam budaya, maka hakikatnya adalah kita akan menjaga kebinekaan bangsa Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia. Nah, kalau begitu, apa dong kedudukan dari wawasan Nusantara? Kedudukannya adalah sebagai ajaran landasan visional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jangan lupa, tujuan nasional itu apa? Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea yang keempat. Kemudian fungsinya adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu. Kalau bagi pemerintah, ini rambu-rambu ketika mereka mau membuat kebijakan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan bagi masyarakat yang lebih luas lagi,
ini adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau begitu, apa ya tujuan dari Wawasan Nusantara? Tujuannya adalah untuk mencapai nasionalisme, masyarakat yang rakyat yang nasionalisme. Apa sih tolak ukur dari nasionalisme? Ketika masyarakat atau rakyat ini mau mengedepankan kepentingan negara dari kepentingan golongan atau individu. Kalau ada orang-orang yang mengedepankan kepentingan golongan atau individu atau pribadi, berarti orang itu belum nasionalis. Tetapi kalau mau mementingkan kepentingan negara yang lebih luas, masyarakat umum, rakyat, nah dia bisa dikatakan sebagai orang yang nasionalis. Kalau begitu, bagaimana sih caranya atau apa sih yang kita lakukan supaya kita ini bisa bertindak dengan Wawasan Nusantara? Nah, Wawasan Nusantara ini itu ada asasnya. Tidak sembarang kita melakukan sesuatu hal dinamakan sebagai Wawasan Nusantara. Tidak. Wawasan Nusantara ini memiliki asasnya. Asas yang pertama itu adalah kepentingan yang sama. Dulu ketika masa penjajahan, Indonesia kan pernah dijajah oleh Inggris, Belanda, Jepang. Ketika masa penjajahan, kita memiliki kepentingan yang sama. Apa itu? Yaitu merdeka dari penjajah. Nah, sekarang ketika kita sudah bebas merdeka dari penjajah, apa kepentingan yang sama? Kepentingan yang sama yang kita miliki adalah mencapai tujuan nasional. Kemudian asas yang kedua adalah keadilan. Kita harus bertindak berperilaku adil. Kita akan mendapatkan hak setelah kita melakukan kewajiban. Jangan sampai kita melakukan atau ingin mendapatkan hak tapi kita nggak melakukan kewajiban, nggak boleh. Hak yang kita peroleh itu dari jerih payah kita. Apa yang kita lakukan itu kita akan berikan hak yang sudah dari perilaku atau kewajiban kita. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Kita harus bertindak jujur. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita harus berkata dengan sejujurnya. Kita harus berkata dengan yang sebenarnya, tidak boleh bohong. Kalau kita melakukan sesuatu A, maka kita harus mengatakan yang sejujurnya. Kemudian yang keempat adalah solidaritas. Nah, solidaritas ini adalah rela berkorban tanpa batas. Entah itu batas wilayah, entah itu batas budaya. Yang penting intinya adalah menghilangkan batas sekat. Ketika di Aceh terjadi bencana tsunami, maka kita harus rela berkorban tanpa memandang batas pulau Jawa maupun Aceh, karena kita satu kesatuan Indonesia. Walaupun yang terjadi kejadian bencana di Aceh, kita harus membantu korban bencana yang ada di Aceh, meringankan beban yang dialami oleh korban bencana di Aceh. Kemudian asas yang kelima adalah kesetiaan terhadap kesepakatan berbangsa dan bernegara Indonesia. Para tokoh pendiri bangsa itu pernah membuat kesepakatan yang akhirnya sampai sekarang kita jalani dan kita harus setia menjalani. Kesepakatan apakah itu? Kesepakatannya adalah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan yang harus kita jalani. Kalau kita tidak menjalani kesepakatan yang udah disepakati oleh para pendiri bangsa, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah perpecahan. Nah, ini adalah 5 asas, 5 kaidah, 5 aturan dalam asas Wawasan Nusantara.
Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan tebak lagu. Teman-teman akan menjawab pertanyaan pada link yang sudah saya bagikan. Dalam link yang saya bagikan ada 20 nomor. 8 nomor itu adalah pertanyaan yang teoritis 1 sampai 8. Kemudian 12 nomor 9 sampai 20 adalah pertanyaan eksplorasi. Pertanyaan eksplorasi terkait dengan wawasan Nusantara. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk bermain tebak lagu. Ada 6 lagu. Satu lagu ini untuk menjawab pertanyaan 2 nomor. Lagu yang pertama ini untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Coba nanti teman-teman menebak lagu yang akan saya mainkan. Sebentar ya. Ya, coba teman-teman menebak ini lagu apa? Lagu pertama ini untuk pertanyaan nomor 9 dan 10. Nah, itu sedikit cuplikan untuk lagu pertama. Ingat, lagu pertama ini untuk pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Lagu berikutnya ini untuk pertanyaan nomor 11 dan nomor 12. Coba tebak ini lagu apa? Lagu yang kedua untuk pertanyaan nomor 11 dan nomor 12. Sekarang cuplikan yang ketiga. Lagu ini digunakan untuk apa ya? Lagu pelestarian daerah. Coba teman-teman menjawab untuk lagu ini. Itu lagu yang ketiga ini untuk nomor 13 dan 14. Itu lagu yang ketiga. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 13 dan 14. Berikutnya lagu yang keempat untuk menjawab pertanyaan nomor 15 dan 16. Cuplikan lagu yang ketiga untuk menjawab pertanyaan nomor 15 dan 16. Sekarang cuplikan lagu yang kelima untuk menjawab pertanyaan nomor 17 dan 18.
menjawab pertanyaan yang nomor 17 dan 18. Sekarang lagu yang keenam untuk menjawab pertanyaan nomor 19 dan nomor 20. Nah, ini lagu yang keenam, lagu yang terakhir. Tadi lagu 6 dan lagu yang terakhir. Ya, sekian dulu pembahasan materi kita tentang wawasan Nusantara. Kita akan jumpa lagi pada episode yang berikutnya untuk membahas wawasan Nusantara pada bagian yang kedua. Sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam episode yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.